Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 10 mau menerangkan teori standpoint. Kelompok 10 terdiri dari M. Fairuz Huda, Hermawan Ardi, dan Abdul Hafiz. Standpoint teori atau teori sikap memberikan wewenang pada suara pribadi individu. Standpoint teori mengklaim bahwa pengalaman, pengetahuan, dan perilaku komunikasi orang dibentuk sebagian besar oleh kelompok sosial di mana tempat mereka bergabung. Secara standpoint teori, meskipun para peneliti dalam bidang komunikasi menggunakan standpoint teori untuk menganalisis perilaku komunikasi dalam masyarakat. Namun, perjalanan dari penemuan teori ini sangatlah panjang. Teori ini dikembangkan oleh Nancy Hartsock. Standpoint teori berawal pada tahun 1807 ketika filsuf Jerman Georg Wilhelm Friedrich Hegel mulai mendiskusikan mengenai hubungan antara tuan dan budaya yang menyebabkan perbedaan sudut pandang pada masing-masing peran. Hegel menuliskan bahwa meskipun budak dan tuan tinggal pada lingkungan yang sama, namun pengetahuan mereka akan lingkungan tersebut sangatlah berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh posisi mereka di dalam sosial yang memang sudah berbeda. Hegel berpendapat bahwa akan ada perbedaan pandangan dalam menyikapi kehidupan sosial tersebut. Masing-masing kelompok sosial memiliki pandangan tersendiri terhadap realitas sosial yang ada ketika itu. Karl Marx juga membenarkan bahwa posisi para pekerja dapat membentuk cara berpikir mereka dan menentukan dalam kekayaan intelektual yang mereka miliki. Hal ini berkaitan dengan kesempatan para pekerja untuk mengakses pengetahuannya. Nancy Hartsock menggunakan ide-ide dari Hegel dan Karl Marx untuk kemudian mengadaptasi standpoint teori untuk menguji hubungan antara wanita dan pria. Dengan ide inilah pada tahun 1983, Hartsock mempublikasikan The Feminist Standpoint, Developing the Ground for a Specially Feminist Historical Materialism. Hartsock tertarik dengan debat mengenai feminisme dan marxisme yang berkembang pada tahun 1970 dan awal 1980. Debat ini terfokus pada ketiadaan isu-isu perempuan pada teori-teori Marxis. Ketertarikan Hartsock adalah pada upaya untuk menghadirkan wanita pada teori Marx dan untuk membentuk teori feminis Marxis. Hartsock mengembangkan teori yang dibuat oleh Marx, jadi tidak hanya melihat peran pria dan kapitalisme saja, melainkan juga mengaitkan semua aktivitas manusia. Hartsock berfokus pada klaim Marx yang menyatakan bahwa pandangan yang benar terhadap kelas sosial berasal dari salah satu posisi mayoritas yang ada dalam masyarakat. Hartsock mengamati bahwa Marx mengembangkan kritik terhadap struktur kelas, sementara Hartsock berpendapat bahwa Marx lebih mengkritik hubungan antar kelas daripada kapitalisme. Hal ini dapat membantu Hartsock dalam menelaah feminisme. Hartsock mengaplikasikan konsep yang dikemukakan oleh Hegel mengenai tuan dan budak
dan juga gagasan Marx mengenai kelas dan kapitalisme terhadap isu teks dan gender. Orang kemudian lebih menggunakan istilah standpoint teori daripada feminis standpoint teori. Ini dikarenakan tidak terdapat konsensus mengenai arti feminis itu sendiri. Banyak peneliti yang membuat definisi-definisi mengenai feminis. Namun demikian, Hartog memiliki definisinya sendiri. Menurut Hartog, feminisme fokus pada posisi soal wanita dan keinginan untuk mengakhiri penindasan berdasarkan gender. Menurut Hallstein, mengemukakan bahwa standpoint teori menyoroti hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Dengan demikian, standpoint teori hendak memberikan pemahaman yang lebih baik dan komitmen pada gagasan bahwa pengetahuan selalu dikaitkan dengan kekuasaan dan politik. Sebagai konsekuensinya, dasar dari prinsip standpoint teori adalah bahwa pengetahuan selalu muncul pada lokasi sosial dan dibentuk oleh hubungan kekuasaan. Asumsi standpoint teori. Menurut Salzman Cavett, ada 4 kategori teori feminis. 1. Seks atau gender menjadi fokus pada teori 28. Dan 2. Hubungan antara gender atau seks dilihat sebagai hal yang meragukan. Oleh karenanya, teori digunakan untuk memberikan pemahaman tentang hubungan seks atau gender dikaitkan dengan ketidakadilan dan kontradiksi. Ketiga, hubungan antara seks atau gender selalu berubah. Dan yang terakhir, teori feminis dapat digunakan untuk menantang status quo ketika status quo merendahkan derajat wanita. Sebagai tambahannya, konseptualisasi standpoint teori menurut Hartog ada 5 asumsi spesifik mengenai asal dari kehidupan sosial. 1. Kehidupan material membentuk dan membatasi pemahaman mengenai hubungan sosial. Yang kedua, ketika kehidupan material dibentuk untuk 2 kelompok dengan menggunakan 2 hal yang bertolak belakang, maka pemahaman pada masing-masing pihak juga akan saling kelompok dominan akan masing-masing pihak juga akan saling bertolak belakang ketika ada kelompok dominan atau subordinan. Maka pemahaman pada kelompok dominan akan berat sebelah dan membahayakan. 3. Pandangan pada kelompok yang memiliki kuasa akan membentuk hubungan material di mana semua kelompok dipaksa untuk berpartisipasi. 4. Pandangan yang ada pada kelompok yang tertindas mewakili upaya dan penghargaan. Dan yang terakhir, pemahaman potensial pada pihak yang tertindas dapat menunjukkan kekejaman hubungan yang sudah berlangsung di antara kelompok-kelompok. Keadaan ini dapat mendorong kita untuk maju dan menciptakan budaya yang lebih adil. Asumsi pertama memberikan gagasan bahwa lokasi individu pada struktur kelas dapat membentuk dan membatasi pemahaman mereka mengenai hubungan sosial. Asumsi kedua, standpoint teori berpendapat untuk semua sudut pandang adalah memihak. Namun, kelompok superior dapat merugikan mereka yang berada pada posisi subordinat. Poin ini kemudian mengantarkan kita pada asumsi yang ketiga, yang menyatakan bahwa kelompok superior dapat menyusun kehidupan untuk menghilangkan pilihan-pilihan dari kelompok subordinat. Sementara asumsi keempat menyatakan bahwa kelompok subordinat harus mengupayakan dengan keras untuk menyuarakan pandangan mereka pada kehidupan sosial. Asumsi ini menggiring kita pada asumsi akhir yang membenarkan bahwa upaya ini akan menghasilkan pandangan yang lebih jelas dan akurat pada kelompok subordinat yang mengalami tekanan oleh kelompok superior. Dengan pandangan ini,
kelompok subordinat yang melihat kekejaman dalam urutan orde sosial yang menuntut akan perbaikan dunia. Serangkaian asumsi ini mendorong kita pada kesimpulan bahwa meskipun semua sudut pandang memiliki keberpihakan, sudut 30 pandang pada kelompok yang tertindas dapat menjadi perhatian bagi kelompok yang mendominasi. Konsepsi standpoint teori juga dapat mewujudkan sebuah epistemologi atau cara untuk mengetahui dan juga ontologi atau kepercayaan akan suatu hal yang layak untuk diketahui. Epistemologi dan ontologi dari standpoint teori juga didasarkan pada asumsi-asumsi di bawah ini. Yang pertama, semua pengetahuan merupakan produk dari aktivitas sosial dan dengan demikian ilmu pengetahuan bersifat objektif. Yang kedua, kondisi budaya yang mengelilingi kehidupan wanita akan menghasilkan pengalaman dan pemahaman yang secara rutin berbeda dengan apa yang dialami oleh pria. Perbedaan pemahaman ini sering menimbulkan perbedaan pola komunikasi. Yang ketiga, pemahaman terhadap perbedaan-perbedaan pengalaman wanita akan menjadi sangat manfaat. Yang terakhir, yakni yang keempat, kita hanya dapat mengetahui pengalaman wanita dengan cara menghadiri interpretasi wanita akan pengalaman mereka. Next. Asumsi-asumsi epistemologi dan ontologi memaparkan mengenai dua hal. Kedua hal itu adalah apa yang layak untuk dikaji dan bagaimana jika kita memulai untuk mengkajinya. Pernyataan yang pertama, pengetahuan bukanlah konsep yang objektif tetapi dibentuk secara subjektif dari mereka yang 31 mengetahuinya. Asumsi ini membuka kesempatan pada konsep kebenaran yang menjadi inti dari standpoint teori. Asumsi kedua menitikkan pada perbedaan lokasi sosial di mana pria dan wanita tinggal. Debbie Dougherty mengungkapkan bahwa ketika muncul disfungsi pada pelecehan seksual, maka hal ini dapat menimbulkan fungsi pada pria. Dougherty menyimpulkan bahwa perbedaan lokasi sosial pada pria dan wanita membentuk reaksi pria dan wanita terhadap pelecehan seksual. Dougherty juga memberikan gambaran bagaimana manajer dapat menggunakan informasi ini untuk mengembangkan workshop yang menunjukkan bahwa fungsi tersebut dapat memuaskan pria tanpa menekan wanita di dalam organisasi. Next. Asumsi kedua menitikkan pada perbedaan lokasi sosial di mana pria dan wanita tinggal. Debbie Dougherty mengungkapkan bahwa ketika muncul disfungsi pada pelecehan seksual, maka hal ini dapat menimbulkan fungsi pada pria. Dougherty menyimpulkan bahwa perbedaan lokasi sosial pada pria dan wanita membentuk reaksi pria dan wanita terhadap pelecehan seksual. Dougherty juga memberikan gambaran bagaimana manajer dapat menggunakan informasi ini untuk mengembangkan workshop yang menunjukkan bahwa fungsi tersebut dapat memuaskan pria tanpa menekan wanita dalam organisasi. Next. Asumsi ketiga berkaitan dengan ontologi atau apa yang layak untuk diketahui. Asumsi ini menempatkan orang-orang yang marginalkan dalam hal ini wanita pada posisi awal untuk dijadikan teori dan penelitian. Ini membuat standpoint teori menjadi feminis dan sedikit banyak menggantikan sudut pandang kaum yang mendominasi dengan sudut pandang dari kelompok yang tidak mainstream. Sandra Harding menambahkan bahwa yang mendasari dasar pada standpoint teori bukan terletak pada pengalaman wanita, melainkan pandangan dari kehidupan wanita. Perspektif dari kelompok yang termarginalkan dapat menjadi awal untuk memulai cara berpikir kita. Next. Pada akhirnya, standpoint teori berangkat dari sebuah epistemologi. Cara untuk mencapai sentimen yang dikemukakan oleh Harding adalah dengan cara melihat bagaimana wanita berbicara dan menginterpretasikan pengalaman mereka. Dalam penyelidikan ini, peneliti dalam standpoint teori hendak memulai dari pihak yang memarginalkan dan fokus pada cerita dan interpretasi mereka. Next. Kunci konsep standpoint teori. Teori ini berdasar pada 3 kunci konsep, yaitu sudut pandang, situate knowledge, dan sexual definition of labor.
Yang pertama, sudut pandang standpoint. Sudut pandang atau standpoint merupakan posisi yang diperoleh berdasarkan lokasi sosial yang mempengaruhi aspek interpretasi pada kehidupan seseorang. Menurut Herstock, a standpoint is not simply an interest position, but in interest in the sense of being in it. Sebuah perspektif dibentuk dari pengalaman-pengalaman yang terstruktur oleh posisi seseorang dalam hierarki sosial. Sebuah perspektif dalam menggiring pada pencapaian sudut pandang, namun hanya melalui usaha. Sudut pandang dapat diperoleh setelah melalui pemikiran, interaksi, dan usaha. Sudut pandang harus selalu dicari secara 33 aktif. Sudut pandang dimiliki oleh mereka yang mengalami penindasan. Sudut pandang diperoleh melalui pengalaman penindasan, perjanjian, refleksi, dan pengenalan dari implikasi politik dari semua pengalaman-pengalaman tersebut. Next, lebih jauh, sudut pandang tidak dapat lepas dari konteks sosial dan politik. Sandra Harding menyatakan bahwa sudut pandang dapat menjadi penengah pada lingkungan sosial. Hal ini karena sudut pandang ditentukan oleh lokasi sosial yang spesifik, mereka memihak atau tidak sempurna. Kejelasan pandangan ini juga menganjurkan bahwa posisi yang berada lebih rendah pada hierarki menguasai ketelitian yang paling besar pada sudut pandang mereka, di mana ketelitian akurasi merujuk kepada kemampuan untuk melebihi batas dari pandangan parsial dan melihat dari luar lokasi spesifik seseorang. Next. Intuitive knowledge merupakan pengetahuan seseorang yang didasarkan pada konteks dan keadaan. Pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang banyak dan terletak di dalam pengalaman. Dengan demikian, apa yang dipelajari oleh seseorang didapat dari posisi dan peran yang diembannya dalam kehidupan sosial. Situated knowledge mengingatkan kita bahwa apa yang kita ketahui dan kita lakukan bukanlah bawaan, tapi adalah hasil dari pembelajaran kita dari pengalaman yang dialami. Komunitas lokal di Gampat yang berbeda dapat menentukan standpoint yang sedikit banyak berbeda, tergantung pada pengalaman yang dialami. 3. Sexual division of labor. Standpoint teori bersandar pada gagasan bahwa pria dan wanita terikat dalam jabatan yang berbeda. Berdasarkan pada jenis kelamin yang berimplikasi pada sexual division of labor. Sexual division of labor merupakan alokasi pekerjaan berbasiskan pada jenis kelamin. Divisi ini tidak hanya membedakan pekerjaan berdasarkan jenis kelamin, tapi juga mengeksploitasi wanita dengan pekerjaan tanpa menyediakan upah. Lebih jauh lagi, ketidaksetaraan yang dialami oleh wanita dalam lingkungan kerja juga dikaitkan dengan pekerjaan domestik mereka yang tidak diberi upah. Dengan demikian, standpoint teori menyoroti pada eksploitasi dan distorsi yang dihasilkan ketika pekerjaan dibagi menurut jenis kelamin. Hubungan standpoint teori dengan komunikasi. Standpoint teori dapat mengingatkan hubungan timbal balik dengan perilaku komunikasi, dan sudut pandang komunikasi dapat membentuk sudut pandang yang dipelajari dari apa yang telah dialami di lingkungan melalui interaksi dengan orang lain. Melalui komunikasi, maka dapat membentuk dan menyampaikan standpoint tersebut. Lebih jauh lagi, komunikasi dapat menjadi sarana bagi perubahan ke arah yang lebih baik lagi.